Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adhaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Ziyad At-Taqi yang telah menyampaikan kalam ilahinya. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Direktur Tajwidku yang akan disampaikan oleh Pak Direktur, yaitu Ustaz Taufik Rizaldi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalamang Bapak Ibu, alhamdulillah peserta PGMT asa sakedik gitu. Acan darongkap tabu sabaraha cenah. Tadi aya saguru anu izin seueurnya aya posyandu seueur katanya. Aya nu
bagi rapot, aya nu tos uih mudik, aya nu tos segala rupi. Bagi bapak-bapak mah rempek insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamat datang di penutupan sekolah imam masjid, ya, meskipun sekolahnya belum beres. Jadi nanti lulus atau lolos atau wis lulus berarti memenuhi kriteria. Lamun lolos ya karunya lulus loloskeun. Kalau guru ngaji juga sama ya. Kalau tidak salah maksimal dari antara ibu-ibu teh di Mahir Tajwid 2 ya. Mahir Tajwid 2 nya sudah selesai. Belum, kenapa belum selesai? Maksudnya pendek gitu ya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ibu bapak sekalian, tidak juga niat memangkas-mangkas materi begitu ya, ingin menyempurnakan ikhtiar saja. Dan apa daya dibatasi juga oleh waktu juga kondisi yang lainnya. Akhirnya kita ada yang sesuai kalender, ada yang tidak begitu, mengakhiri sekolah imam masjid dan pembinaan guru ngaji di bulan Desember ini. Tentu yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada antum dan antuna sekalian yang telah berpartisipasi ya. Jadi kalau diibaratkan kita juga sama-sama berkontribusi antara guru asatid dengan para peserta yang hadir itu berkontribusi. Jadi hiji sama, insya Allah dua-duanya juga memberikan kebaikan. Terus yang selanjutnya tentu ingin mengingatkan kembali bahwa menjadi pengurus masjid, apalagi wabil khusus imam masjid, awalnya kita peruntukan untuk imam masjid, tapi akhirnya kita luaskan kepada pengurus masjid. Karena ternyata menurut survei yang tidak pernah disurvei, ya, imam masjid yang utamanya yang suka jadi imam itu rata-rata tidak mau mengikuti pelatihan ini. Nah, rata-rata ya di masjid besar ataupun masjid kecil. Nanti alasannya adalah bapak mages kolot, nu kadua nu ngora. Sok nu maju. Tapi hoyong jantan imam masjid wae. Apresiasi yang luar biasa dari kami untuk bapak-bapak sekalian yang penuh dengan kerendahan hati. Meskipun di antara bapak-bapak ada yang sudah senior secara keilmuan, sudah indah secara bacaan, ya, sudah mapan dari sisi organisasi, tetap hadir dan ikut bersama kami, ya, bersama-sama memperbaiki diri dari sisi pengelolaan imam masjid dan bacaan begitu. Wah, pokoknya angkat topi lah, meskipun saya tidak punya topi ya, punya kopiah. Untuk bapak sekalian yang hadir, barakallahu fiik ya. Dan untuk ibu-ibu juga tidak kalah penting. Ini bagi dua itu sambutan. Tidak kalah penting. Ketahuilah ibu-ibu sekalian atau bapak guru juga ada satu kelas ya PGN, bahwa kesalahan kita mengajar hari ini itu bisa berdampak pada bacaan peserta kita di masa yang akan datang. Jadi pastikan bahwa apa yang kita hadirkan kepada anak-anak kita, peserta didik kita itu adalah sesuatu yang betul. Jangan sampai karena riweuh lulus wah gitu. Padahal itu bisa berdampak. Berdampaknya adalah hari ini ketika orang-orang yang baca Al-Quran itu ketika ditanya dulu belajar ngaji nggak belajar, tapi gurunya tidak cermat atau tidak bagus di dalam mengajarnya. Jadi ini supaya tidak berlanjut kita putus kita putus karakter
salah dalam baca Quran karena guru ngaji yang salah, ya. Itu yang kedua. Ketiga, yang ingin saya sampaikan bahwa penutupan ini bukan akhir dari segalanya, ya, bukan akhir, tetapi justru ya kalau bagi ibu bapak sekalian, kalau ada kebaikan yang didapatkan dari pelatihan ataupun sekolah ngaji ini awal pengabdian, ada ilmu baru yang kita bisa praktekkan ke masyarakat begitu. Tapi kalau bagi kami, ya ini juga adalah merupakan sebuah tanda cinta, ya, tanda kasih bahwa ternyata umat itu masih butuh. Jadi bapak-bapak langsung harus berpikir, oh iya, gitu ya, dari sisi kita harus menyebarkan sebanyak mungkin lagi, ya, menyebar kebaikan di tempat yang banyak lagi dan luas lagi, gitu ya, di mana-mana harus ada momen-momen seperti ini dan tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua lembaga. Jadi bapak-bapak langsung harus berpikir, ini juga harus dilakukan di tempat saya, gitu. Nanti akhirnya melahirkan imam-imam yang profesional, imam-imam yang memang sesuai syarat dan rukun dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, bukan terakhir, ini poin terakhir yang ingin disampaikan. Tentu setelah ini kami berharap bahwa sedekah-sedekah jariah, sedekah-sedekah yang diberikan oleh para donatur kami yang akhirnya kita manfaatkan itu bisa mengalir dengan deras dengan mempraktekkan ilmu yang sudah diberikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah SIM yang keberapa, batch berapa Bapak-bapak yang terangkan? SIM ya belum main Ibu mah. SIM anu kalima, PGN anu jadi salah. SIM yang kedua, PGN yang kelima. Insya Allah kita akan buka di bulan Januari, itu ada SIM yang ke-6 dan sekolah imam masjid yang ke-3. Hanya kita belum mendapatkan tempat yang representatif, ya, serepresentatif tempat ini. Kerjasama kita harus berakhir di bulan Desember ini, jadi kita akan mencari tempat lagi. Bagaimana barangkali nanti ada yang mau mengusulkan tempat saya dan seterusnya, itu kita sangat senang sekali. Begitu pula dengan pembinaan guru ngaji. Nanti pertanyaannya, ada guru ngaji yang sekarang masih bisa ikutan nggak? Jawabannya enggak. Paling nanti kalau sudah tamat MT 4 di kelas lanjutan, nanti kita akan buka lagi khusus guru ngaji dan imam masjid itu bahasa Arab gratis. Kalau memang sudah lulus, can lulus mah gedenya. Nanti sok boleh, nanti di grup T ini kita sudah lulus nih, belajar bahasa Arab gratis. Nanti kita datangkan gurunya untuk Bapak Ibu sekalian dengan catatan sudah selesai mahir tajwid 4. Di tajwidku tuh sampai opatnya saya 5 mah. Kalau ada pun lanjutan ada Matan Al-Jazari, Tufatul Atfal, ada Muwaddoha dan seterusnya. Itu kalau memang berniat melanjutkan ke jenjang yang lebih mahir begitu. Itu mungkin. Sekali lagi terima kasih kepada hadirin sekalian yang berpartisipasi dari sekitar 4 atau setengah tahun yang lalu, ya, 6 bulan dan 4 bulan yang lalu. Mudah-mudahan jadi amal soleh, juga teruntuk kepada Bapak Ustadz, ya, para pembina, Ustadz Hari, Ustadz Gito, Ustadz Abidin, dan guru-guru yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Juga jazakumullah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang bisa kita petik nanti di akhirat kelak pahalanya. Terakhir, ya, mudah-mudahan tidak lupa, ya, yang menyelenggarakan tajwidku kantornya ada di mana? Di Antapani. Di mana? Jalan Cibatu nomor 12, Jalan Cibatu Raya 12, Antapani, Bandung. Sekali-sekali menyimpang atau kan itu, ya, mampir tapi tong hilam nyenak. Terang itu tadi kasih pesan yal kok, iya kok, oh nyangka itu tadina aya yal tapi kata wisna MC na hilapeun. Sakitu anu kami hatur, hapunten bilih aya kelepatan. Mohon maaf jika selama pelayanan kami terhadap bapak-bapak yang ikut SIM dan ikut PGN itu ada kurang yang bisa berkenan di hati, ya hapunten banyak.
Ya, dengan maaf ibu bapak sekalian, mudah-mudahan pembebas kita di akhirat insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Taufik Rizaldi yang telah menyampaikan sambutannya. Baik ibu bapak sekalian, sebelum kita masuk ke materi ketausiah, ya, masih ingat ibu bapak ketika saya katakan tajwidku? Nah, lamun mudah teh biasanya kumaha? Mudah, kan? Iya mudah tanya so. Tapi balik kieu cenah apa cenah tuh, jeung ibu balik kieu mudah. Lamun betah kumaha betah? Betah. Berkah. Berkah. Ulah kieu. Berkah eta. Coba saya ikuti dulu ya. Siap? Tajwidku baik. Sekali deh ya, bapak-bapak masih loading gitu. Anu hafal keneh mah ibu-ibu gitu ya. Baik ya. Coba sama-sama ya. Tajwidku alhamdulillah. Sekali deh. Cik bapak-bapak heula. So. Bapak-bapak tajwidku baik. Sabaraha nilainya Bu? 80 cek ibu cenah tuh. Ayeuna ibu tajwidku sabaraha nilainya Bu? Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah dan doa yang akan langsung disampaikan oleh guru kita semua yaitu Ustadz Hari Gunawan. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajwidku Bapak-bapak. Iya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala Nabi sallallahu man salaka tariqan yaltabisu filman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di suasana yang sangat cerah ya, secerah hati Bapak Ibu sekalian, walaupun wajahnya muram hatinya tetap harus cerah ya. Tidak boleh ada kepalsuan ya. Bibir tersenyum, hati menjerit. Bahagia ini bahagia. Apa yang buat kita bahagia hari ini? Sehat. Terus. Ya. Dan di antara rasa syukur itu yaitu nikmatani maghbunun fi makasiru minanas asihatu wal faragh. Dua nikmat yang paling sering disia-siakan, dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah asihatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Banyak yang sehat tapi tidak pernah sempat, tersempat ke masjidnya, tersempat ngaos, tersempat, banyaklah tidak sempat nanti. Ada yang tidak sehat tapi selalu sempat ada, ya. Sehat mah nyeri tuur tapi suka masjidnya, tidak punya kesempatan sehat tapi dia selalu sempat dalam berbuat amal. Jadi kita hari ini bersyukur dua dengan nikmat itu, nikmat sehat ya sehingga datang ke tempat ini, nikmat al-faragh. Apa al-faragh?
kesempatan. Tadina bade kasubangnya tadinya. Mantap. Bade ngareum tadina mah jangan bade ngareum ya teh. Akhirnya mah harus menggagalkan seluruh keinginannya dan berkumpul di majelis ilmu ini. Man salaka tariqan, sama-sama. Yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hartosna naon? Hartosna botraum cenah. Man salaka tariqan, barang siapa salaka yasluku yang menempuh. Ya, man salaka tariqan, menempuh sebuah jalan, yatlubal ilma au yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan orang itu menemukan jalan ke surga. Atas ke surga enggak? Atas, iya teh surga. Surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa majelis ilmu itu adalah satu di antara taman surga. Bidadarina aya. Bidadarana aya. Hidangannya kerupuk mana tadi tetes nonton. Ditutupan. Ya. Jannah ini taman surga tuh tinggali. Wah, Hadrawat Hararejo, Hararejo. Likuli khutwatin, dan setiap langkahnya adalah takfiru dzunub, mengampunkan dosa. Tarfa'ud darajat, mengangkat derajat. Dan yang paling jauh insya Allah, yang paling banyak dosanya diampunkan, yang paling tinggi derajatnya ditinggikan. Yang paling jauh dari mana? Cicah mah caket kene. Suci, cadas caket kene. Kaca piring mana? Tuh kaca piring duaan ya. Cikaso, Cibiru. Cibiru mah tadi dinya. Cibiru mah teu pake gas, gololong geuning. Alhamdulillah. Di antara nikmat lainnya yang sangat besar itu kita kumpulnya di majelis apa? Al-Qur'an. Wa mazzama qaum fi bait min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nazzalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di sebuah rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Quran, mentadaruskannya, mengkaji isinya, tajwidnya, kaidahnya. Ya, kaidahnya. Banyaklah PR-nya dalam mengkaji Al-Quran. Ada yang pernah kenal idraj? Pak pernah dengar kata idraj? Ibu pernah dengar kata idraj? Tadi barusan. Ada yang tahu apa idraj dalam bahasa tajwid? Belum. Idkhal. Ya, naon masuk teh idkhal teh? Bukan idgham, bukan. Beda lagi. Ya. Jadi PR kita hari ini tuh masih banyak. Ya, dalam Al-Qur'an itu. Masih banyak materi, masih banyak ilmunya yang belum kita selami. Sekarang kita sedang keceprekan. Menuju apa? Can ngojai acan, komot tolong ke dalam bisa. Ya, sampai ke dalam kumaha Al-Qur'an teh begitu, ya. Gimana qiraah asyarah teh? Gimana sugronya bina kubronya gitu. Torikohnya teh sabaraha kita teh sudah di torikoh mana gitu. Bisik kita teh ngaji torikohnya torikoh Naksabandia bahaya. Bukan ya. Jadi tidaklah berkumpul di sebuah sebuah kaum di sebuah rumah di antara rumah Allah, membaca Quran, mentadaruskannya, kecuali mendapatkan berapa? Akan dapat berapa pahala kebaikan? Iya, tinggal sabaraha itu tadi kikiran. 10 itu obat. 10 jadi ieu obat. Berapa nazalat alaihimus
sakinah, akan diberikan selama ngaji tenang Bu, tenang aja dah. Lagi ngajelaskeun ge guru keur ngajelaskeun kamari di kelas sakinah senada teh, sakinah tenang. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diliputi oleh rahmat. Wa hafazhumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan akan disebut-sebut namanya. Ini nama-nama kita disebut oleh Allah kepada para malaikatnya. Lu bangga. Lihat hambaku, malaikatku, Ibu Neni, ayah. Ibu Yise, saya. Ibu Nelly, saya. Ibu Rosita, teu aya. Ibu Cucu, teu aya. Yoyo, teu aya. Yaya, teu aya. Nani aya nani? Mana nani? Alhamdulillah. Juwariem. Gak ada sebut. Alhamdulillah. Mendapatkan satu kebaikan dari Al-Quran ini. Dari sekian banyak yang didapatkan oleh seorang ahlul Quran, oleh orang-orang yang disebut dengan suhbatul Quran, para sahabat Al-Quran. Coba buka surah Yunus. Dinu HP lah senang lah tina Quran deh, anu nyana Quran buka Qurana. Da abi mah husnuzon memang anu dicandak teh jengkol tadi teh ya. Padahal Quran mah canak we gitu ya. Enggak anu cenah berat nyandak jengkol jeung kerupuk. Quran mah candak we. Surah Yunus ayat 57. Yunus teh surah keberapa? Surah ke-46. Naon? Al-Ahqaf surah ke-38. Shad surah ke-17. Al-Isra surah ke-44. Surah ke-38. Bapak ngalamun nih Bapak. Bapak-bapak esok ibu-ibu esok. Ya, kita udah guru iya guru TK jadi apa? Bapak-bapak. Surah Al-Ahzab 33. Surah Hamim Sajdah 32. Hamim Sajdah. Coba, ada Hamim Sajdah surah keberapa? Oh, bukan, itu mah Sajdah. Hamim Sajdah. Surah 41 Hamim Sajdah itu nama lainnya Fussilat. Nama lain dari At-Taubah Baro'ah. Nama lain surah Al-Mu'min Ghafir. Nama lain surah Al-Lahab Al-Masad. Nama lain surah Al-Insyirah Asyarah. Nama lain surah Al-Isra Bani Israil. Nama lain atau surah Yunus ayat berapa? 57. Ayat 57 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Segitu dulu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Qad ja'at, sudah datang ya. Ja'atkum, kepada kalian, mau'izatun, pengajaran mirabbikum. Dalam tafsir mau'izah itu artinya adalah Al-Quran. Dia telah datang kepada kalian apa? Al-Quran. Shifaun, penyembuh. 5 fisudur, yang ada di dalam dada. Jadi jangan selalu diartikan surah Al-Quran teh munriyut baca Al-Fatihah bari Panadol. Nah, ya, kadang-kadang Al-Quran itu dijadikan jampe. Jadi syifa itu di sini syifaun 5 fisudur, obat penyembuh yang ada di dalam hati dada, gelisah, gundah, gulana, galau, bete, gabut, non deui, stres, non deui,
Ya. Overthinking. Segala we. Pokona sagala nu pikaliereun. Nah, obatnya teh adalah Al-Qur'an. Mun bapak gabut baca Quran. Ibu gabut baca Quran. Lagi gelisah baca Quran. Keramai jeung suami baca Quran bareng jeung suami. Insyaallah mau rame. Mun ibu keribut jeung suami sok ngaji duaan. Saling koreksi. Pasti rame teh. Rame. Sod lain sod rame. Wa syifaa'un lima fi sudur, apalagi wa hudan, dan dia hudan, petunjuk, guidance ya, menunjuki kita dalam berkehidupan seperti apalah ya, banyak. Kemudian wa rahmah, dan kasih sayang. Kasih sayang itu berupa apa? Syariat. Berupa apa? Syariat. Kalau tidak ada syariat Islam, wah hancur balau lah kehidupan ini ya, kacau balau. Tapi saya tidak akan menjelaskan di sini karena itu bisa 5 pertemuan. 5 pertemuan bab apa? Bab menjelaskan Al-Quran sebagai syariat. 5 pertemuan kali 2 jam. 10 jam gitu ya. 10 jam. Banyak sekali apa? Permasalahan-permasalahan. Contoh. Ada sebuah bangunan runtuh. Bangunan teh runtuh nih. Terus ada yang tertimpa, teh meninggal. Itu teh takdir atau cukup disebut takdir atau harus diselesaikan dengan hukum syariat kira-kira? Halo? Raya itu teh. Pak aya bangunan runtuh. Tak aya nu keur main gaple. Maot. Tak itu teh takdir atau harus dibahas oleh hukum fikih? Takdir. Putra ibu nuju papa bade ka sakola. Ditabrak kudu mabok. Maot. Takdir atau harus dihukum? Nah, tadi bangunan teh kudu dihukum. Yang bangunan dulu dihukum tidak? Dihukum dalam fikih mah. Bahkan para ulama madhab sudah menetapkan hukumnya. Bagaimana sahibul hadam teh? Kalau ada orang katinggang bangunan, maut. Nah dia teh termasuk orang yang syahid tidak? Kalau dalam pandangan akidah mah dia termasuk orang yang syahid dunia, syahid akhirat. Karena nampaknya mah katinggang tembok tapi nuju gaple gitu dah. Kumaha. Nah sekarang bagaimana yang punya bangunannya? Nah, maka ada 2. Jika itu adalah halalun asliun, jika si bangunan teh dari awal teh memang pirugdugeun, pondasinya tidak bagus, rekonstruksi bangunannya itu tidak benar, maka ini pasti rugruk. Maka seluruh ulama fikih sepakat bahwa yang memiliki bangunan itu harus mengganti sejumlah kerugian. Jika nu katinggangna mobil, ganti ku mobil. Jika yang katinggangnya manusia dan mati, maka harus mengganti dengan diat. Diatnya satu orang yang meninggal 100 unta. 100 unta satu orang. Jadi mun onta teh ayeuna teh hargana teh nuju rame kieu, ayeuna teh onta teh hargana teh 42.600.000. Jadi 4 miliar. Misalkan nu gaplehna teh 3-an. Berarti sudah 12 miliar berarti. Itu teh hukum fikih itu teh. Agar tidak ada terjadi apa? Hak-hak manusia yang dizalimi. Ujungnya apa tadi? Mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Yang pertama disebut ya ayuhannas, wahai manusia. Tapi ujungnya lil mu'minin, orang-orang yang mengimaninya gitu. Jadi Al-Qur'an itu bisa jadi apa? Mau'izah, dia tidak jadi syifa, dia hudan, dia rahmah, tapi ujungnya lil mu'minin, hanya bagi orang yang mengimaninya. Pertanyaannya, kita ya door prize deh Pak? Oh tak ayat kenapa? Lain badan menaros di pasihan hadiah tapi ada ayat hadiah lagi. Ya. Hadiah nama kerupuk DDN weh 2.
Nah, apa indikator keimanan seseorang kepada Al-Quran? Coba. Ayo, cukup. Ibu-ibu, apa indikator keimanan seseorang kepada Al-Quran? Membacanya. Terus ada lagi? Mengamalkannya terus? Mengajarkannya terus? Ya banyak lah ya. Kita lihat ayat 58-nya sekarang. Kata 57. 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka dengan Al-Qur'an yang datang kepada kalian dan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita manusia, apa ujungnya? Wabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Jadi ini indikator keimanan kepada seseorang kepada Allah itu apa? Gembira. Diumumkan ke ibu-ibu majelis taklim RO 4. Rehinaya pangosan tasin Al-Quran di Masjid Al-Barokah. Anu bas dibimbing ku Ustadz Gito Herianto di Banjaran. Tak orang yang beriman Pak, tahsin, langsung baju, langsung nginci ke masjid. Eta yang apa? Beriman karena ada rasa apa? Falyafrahu, rasa gembira. Rasa gembira. Tak kalau yang tidak beriman kepada Al-Quran mah, pengumuman diumumkan ya pengawasan tahsin Al-Quran di RW 4 anu di Indonesia dulu. Tahsin deui wae. Asal buat pengumuman itu selain ditahsin dan di antara orang-orang yang berupaya dengan keras belajar, mempelajari, mengajarkan Al-Quran sesuai dengan bagaimana Al-Quran itu adalah indikasi orang-orang yang beriman. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Jadi bapak-bapak datang ke tempat ini untuk belajar Al-Quran teh reungit beri arateur. Namanya bieu teh reungit. Ya, belajar Quran di sini teh adalah bukan ibu bapak mau bagus, bukan hanya sekedar mau benar, tapi refleksi keimanan. Jadi bapak ikutan SIM, ibu ikut PGN teh bukan dengan syukur mumpung gratis gitu. Da mayar mah Pak Baliut jeung bayaran sekolah. Gratis bukan. Tapi bagian dari apa? Karena banyak yang digratiskan gitu mayar, betul? Lu gratis wae teu hadir teu daftar. Komo bayar. Sabar bayar 100. Oke, isi bapak teh 2,5 juta. Bayaran ieu si ongkos budak tiluan pengkon segala. Aya 100 deui. 100 kan naonnya? Nya kuota TikTokan itu. Padahal ketika ada bagian dari apa sisa rezeki itu harusnya dioptimalisasi untuk tholabul. Bahkan Allah menyindir kita di surah Al-Baqarah ayat 266 berkaitan dengan orang-orang itu tidak ada apa aware, perhatian kepada ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih diberikan ada harta, ada titipan Allah, ada umur, maka gunakanlah sebagiannya untuk apa? Bertolabul ilmi. Bertolabul ilmi. Jadi itu bagian dari apa? Semangat keberimanan itu menyambut Al-Quran, dan di sana harus ada effort semangat lebih dari itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa sampai mendapatkan kebaikan Al-Quran, kebaikan majelis ilmu itu? Maka harus ada 6 perkara. Ada berapa? 6 perkara. Sama-sama ya. Lan tanalal ilma illa bisittatin zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tulu zamanin hartosna nyenaun hartosna. Tidak akan sampai ilmu kecuali dengan 6 perkara.
Nah, catat ya. Tidak sampai ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama apa? Zakaun. Zakaun teh cerdas, pinter. Pinter teh aya nu pinter aslina pinter ti ditu. Aya nu pinter teh dengan usaha. Nulis, nyatet. Ibu teh palinter bekal buku ka dieu teh nya. Dicatat itu proses untuk zakaun. Jadi apa? Jadi cerdas. Entong cingpok. Tahu cingpok? Ibu-ibu pengajian cingpok, cicing wae poho. Gede. Bapak silakan tadi yang kedua apa? Poho deui berarti bapaknya apa? Cingpok. Komo ditambah barho, ditambah bubar semakin poho. Non Pak Kasno tadi? Ya, apal gitu. Naon? Harus zakaun. Jadi cerdas teh ada yang memang aslinya cerdas, gampang gitu nerima teh bu, seset langsung we. Disebutnya gancang ingat hese poho. Nah itu berarti asli zakaun teh. Kelompok kedua mah hese ingat gancang poho. Nah itu teh harus ditulis, dicatat gitu ya. Diperhatikan orang yang sedang bicara teh diperhatikan, oh itu dicatat itu. Ya. Yang ketiga, yang kedua berarti punya nyatet, ini ngetes saja. Yang kedua wahirsun, hirsun, roh nanti tebal. Kenapa? Karena roh apabila kasroh, roh sukun diawali kasroh harusnya tipis. Tapi karena setelahnya huruf istilah jadi tebal. Ya, warok kikiro itu makusirat kada kabadal kasih haisu sakan ibam takun min qauli harus istilah. Harusnya mah hir tipis karena setelahnya sod jadi hirsun tebal. Apa hirsun teh? Semangat. Ibu semangat kan dia teh? Semangat. Kan kelihatannya setiap minggu teh, Sabtu teh bapak teh semangatnya. Jam 10 belajar ge bapak-bapak mah setengah 10 teh geus. Hadir. Oh bapak nih ieu. Ya teh anu nganteur. Oh gitu kan. Sugan teh semangat tapi teh sakalian urang kali aya nganteur. Semangat. Belajar di kelas semangatnya ditinggalin nanti semangat Pak Ibu. Wow, hebat Masya Allah ya. Saking semangatnya ya. Ini bapak-bapak di sini alhamdulillah. Biasanya bapak-bapak masuk pundungan. Tapi bapak-bapak di sini mah teh anu pundung. Dibetulkeun ge lidahnya teh salah lain za sok Pak ja sanes Pak ja sadik deui ja innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma hdina. Tapi bapak-bapak di mah tarap pun. Tapi kalau di pengajian masjid-masjid mah bapak-bapak teh sok ngaji dibetulkeun. Tina 17 Pak di hiji masjid pengajian tahsin ada teh tinggal opatan. Karena dibenerkeun wae era. Anu hiji mah kan guruna wujuhui kan itu. Dia bacanya wujuhui jadi wuhujui. Pak sanes wujuhui. Oh, wuhujui. Pak sanes wujuhui. Yang lainnya ketawa gitu kan. Minggu hareupeuna teh teu datang. Disebutnya apa? Al-fundumu fisabilillah. Pundung di jalan Allah kan. Kunaon era sudah disuri-surikeun. Tapi mun ibu-ibu pengalaman saya keliling-keliling itu ibu mah Pak tara aya istilah naon? Pundung. Ibu baca. Ibu silakan. Alam tara anallahu yuridul. Ibu stop Bu sampai beres halaman Ibu. Atos Pak, lain atos ditata di stop. Saking semangat Ibu atos Pak Ustaz tadi atos Ibu bisa pada halaman 2 Pak Ustaz tadi get itu tilu baris Ibu salah tadi itu mana wae hirsun semangat ya semangat lah ya kami juga walaupun ngajar tapi kami setiap minggu juga belajar Pak saya dengan teman-teman belajar sehingga budak deui belajar kasih teh waduh ya. Kemudian kalau kita belajar, kita sudah tahu, anggapnya tidak tahu gitu. Entong ke diajar apal, cek sih nanti, cek guru teh kieu-kieu, urang teh apal.
Apa itu? Eta teh dosa teh. Eta teh yang disebut dalam apa? Dalam kaidah adab mah legeg. Legeg nanti ujung nanti pakai s, legegs. Berarti dalam bahasa Inggris mah pakai s sering. Legegs. Banyak pisan, banyak legeg nanti. Ya. Jadi kalau kita belajar teh apa kita tidak tahu walaupun kita pernah dengar gitu. Kumaha we? Dan ternyata dengan banyak yang belum tahu ternyata gitu. Ya. Setelah duduk belajar, apalagi kalau kita Pak ngabahas apa? Matan misalkan. Bukan mantan, matan. Ya. Pak, kudu ngapalkeun, jadi tes, dijelaskeun, ditulis, ribet ya. Ribet. Yang keberapa sekarang? 3 apa? Wastibar. Sing salabar. Sing sabar. Ya, sing sabar. Lamun teu sabar teh susah, ya. Sabar. Sehingga tadi si Bapak dibetulkeun ya. Ida juljilatil, Pak bukan juljila. Zulzila. Oh sanes ju ya. Bukan ya, zu ya. Ida juljila, Pak sanes jul. Zulzila. Sekali deh. Itu terakhir Pak, muntah keluar. Guru-guru sabar, murid guru apa? Sabar. Da guru teh kadang-kadang stres. Kita ya Allah, sing sabar hati ya Allah. Ya hiji peserta ya Allah. Aduh. Waktu di sebuah kedinasan, ya kan as is apa sasisu dimatikan as is us kan itu. So Pak sasisu matikan satsisut pada jadi sasisu dan jadi as isus. Omun bosnya sasisu aka ini mati jadi as ikes jadi is us jadi us ya sadai kan sasisu satsisut saya Bapak UI istighfar 10 kali. Dan si gurunya teh harus apa? Sabar. Murid oge harus apa? Sabar. Perasaan dibenerkeun wae. Dan kadang-kadang guru teh ada objektif, ada subjektif gitu kan? Betul tidak? Tidak bohong saya kadang-kadang guru teh ayo oge. Eta jelema teh kaberangan wae. Mata lamun keur dibenerkeun ke dalam rada loba. Lalu itu. Yang keempat, wabul gotun, bukan bulgogi. Bulgotun apa bulgotun? Bekal, berbekal. Sanes bekal teh nyandak tumbler diisian, kan gitunya separsen. Ya, ngaos teh nyandak tumbler ibadah agak saleter gitunya. Ari guruna teu cai-cai acan cik mikir. Soalnya mau saleter ai guruna geus garing guruna teh. Nya teh kopi cai atuh. Ya, bulgotun ge bapak kesini bekal ibu bekal. Ku ongkosna, ku bensinna. Di kaca piring teh anu naik motor teh bensin 10.000. Ya, aya 10.000 Pak. Ini. Nah 10.000. Aya kana ojek. Ngacu kana ojek. Syukur geuning ya. Karena Gojek, bapak mah darah bapak. Ngojek, bapak ngojek, bapak mah ngojek, lain ojek. Alhamdulillah, itu naon? Alhamdulillah. Eta teh ya. Liwat ya tak? Ya, jadi berbekal. Jadi kalau bapak nanti ibu akhirnya harus ikutan melanjutkan yang berbayar, ya udah. Dan itu bagian dari apa? Ya kamari atau gratis, ayeuna mayar gitulah nya. Dan itu teh harus ada apa? Ada bekal. Ya seberapa Pak bayarnya teh? Sasasina teh 75.000 ya? 75.000 Pak sebulan untuk belajar Quran untuk ke surga gitu. Kan kalau kita 75 ke mie kocok
Ngan duaan 75 teh Pak, mie kocok versi tak kaca piring kocok versi, eta teh alo eta teh. Kalau abi, jadi abi mah muka ditu teh. Angger maya. Padahal alo, angger maya. Seberapa? 45, segedingan teh. Ieu duaan 80. Istighfar. Begitu beres teh, moal ka dinya deui. Kan ari balanja mah nya ngabaso ge 75 teh. 75 teh lamun ka Ming Iga Mas Yono nu dikacap di waktu kencana kan duaan 75. Saya ka surga teh cantang tuh. Ya, meser mam sih. Besok Iga ka surga insyaallah. Mana dalilnya? Yang kelima, nah, irnya tipis tebal. Ir atau ir? Tipis. Pansinnya bukan huruf kalau bukan huruf istilah, dibaca ir. Wa ir syadu ustadin. Yang kelimanya harus dibimbing oleh guru. Saya guru. Tidak bisa belajar sendirian. Ya. Misalkan belajar ke YouTube. Abi mah Pak Ustad atos belajar serang Ustad ayat cenah di YouTube. Wah, hebat pisan ilmuna Bapak. Coba tuh. Kali Bapak waktu ngawas ke YouTube Bapak ieu. Wa qala ladina kafaru. Nah, cek YouTube teh. Bapak salah. Gitu hendak. Coba. Kan harus irsyad Ustad ya. Harus berada di depan guru. Ya, kalau dilihat bagaimana gerak ininya gitu kan, is gitu kan, misalkan ya gitu. Baik. Terakhir watulu zamanin tah ari nyiar ilmu teh harus dalam waktu yang panjang. Tidak ada singkat-singkat. 3 pertemuan bisa baca Quran, bohong, dijamin bohong dah. Ya, mun ajar 3 hari bisa baca al, jawab bohong. Tidak mungkin. Nabi wae diajar Quran 23 tahun, betul. Para ulama sampai tahun-tahunan. Kemarin saya ngaji dengan guru saya sekarang yang baru itu, dia ngaji 1 riwayat 3 tahun, 1 riwayat 3. Urang saparapat riwayat oge henteu. Merasa geus jago. Nah, gimana? Tajwid gitu. Oh, aduh. Kiraat naon? Deui. Kiraat deui. Waktunya harus apa? Banyak. Jam berapa ini? Allah jam 10. Kayak iya foto-foto kita jam laminya mam setengah jam habis keburu duhur ya atasan ya. Ya. Jadi lantana lal ilma ila bisitatin, tidak akan sampai ilmu kecuali nampar karada kaun wa hirsun wastibarun wa bulqotun wa irsyadu ustadin wa tulu zamanin. Jadi kita harus menempuh 6 jalan ini agar betul-betul belajar Al-Quran teh bisa mendapatkan hasil terbaik. Jangan pernah berpikir atosan ngaos teh. Da atosan program PGN oge ti tajwid go teh atosan mohon. Atos terus pada naon? Nya atos we da atosan teh kaci. Sekolah SIM. Kan belum STNK belum. Ini baru SIM. STNK-nya belum. Ya, kalau STNK apa? Itu acan BPKB. Acan LLDJ nah ya, oh kir, panjang ya. Jadi jangan pernah berpikir berhenti untuk belajar, tapi pikirkanlah bagaimana aku bisa terus belajar, bagaimana aku bisa hidup terus dengan Al-Quran, mati dalam keadaan ahlul Quran, disebut suhbatul Quran, orang-orang yang dawamul mulazamah, orang-orang yang senantiasa merasa gembira ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Hatur nuhun sakitu anu tiasa kabeh hatur tisim kuring dina geutieu bili aya cuma dari sallallahu lampah nu kita berenah di mana geus kitu sedih hapunten ku sadayana. Ya. Kita berdoa dulu ya.
Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah kehidupan, panjang usia, mudah urusan, mudah rizki, dan dimudahkan dalam proses mempelajari Al-Quran hingga sampai menjadi para ahlul Quran yang dikatakan oleh Allah, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga di antara manusia. Ditanya, ya Rasul, siapa mereka? Hum ahlul Quran wa hum ahlullah wa khasatuhu. Dialah ahlul Quran, dialah keluarga Allah dan diberikan kekhususan olehnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami datang di tempat ini bersama orang-orang yang mencintai kalam, yang mencintai Al-Quran, ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah setiap langkah kami dari rumah ke tempat ini menjadi jalan Kau ampunkan dosa-dosa kami. Engkau maafkan setiap khilaf yang telah kami perbuat selama ini. Allah ya Rahman, maafkanlah jika selama ini kami lalai terhadap Al-Quran. Maka bimbinglah kami, berikanlah hidayah, berikanlah ke dalam hati kami rasa bahagia, rasa senang ketika bertemu bersama orang-orang yang belajar Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ya Allah, jadikanlah kami menjadi ahli Al-Quran. Jadikanlah kami orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan maqam tertinggi di akhirat nanti bersama ahlul Quran. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardu bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Allah ya Rahman, jadikanlah kami semua yang berkumpul di tempat ini menjadi hamba-hamba Engkau, mudahkan urusan kami. Engkau mudahkan jalan rizki kami. Engkau mudahkan jalan belajar kami menjadi ahlul Quran, ya Allah, yang kami pelajari dari awal hingga akhirnya. Bimbinglah kami, bimbinglah guru-guru kami, sehatkan guru-guru kami, dan sehatkanlah semua orang yang telah menjadi wasilah kebaikan kepada kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih, tetap semangat. Doakan kami agar kami bisa tetap al-jagjagu waringkasi ya untuk berdakwah ya, keliling-keliling kemana-mana. Mudah-mudahan kita ini berkumpul di sini bukan hanya di sini, tapi kelak Allah kumpulkan di surga nanti bersama-sama. Baik, alhamdulillah, kami aturkan jazakallah khairan kepada Ustaz Hari yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajwidku ayo kena baik, alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu simbolis ya. Ada simbolis mungkin yang disampaikan dari peserta kepada pemateri, kepada Ustaz Ziyad, dipersilakan. Di foto ya teh. Kalau kenang-kenangan, di fotonya di surga. Pakai mikrofon setelah terima. Ya. Terima kasih, saya serahkan cendera mata dari Haji. Bismillah.
terima kasih kepada Ustadz Jazakumullah khairan katsiran atas bimbingannya selama ini. Saya serahkan kenang-kenangan terindah ini untuk Ustadz. Alhamdulillah, hatur nuhun ya teman-teman SIM. Ini mewakili semua SIM ya, tidak hanya satu grup. Kebetulan yang hidungnya satu grup. Hatur nuhun, terima kasih. Jadi ini bukan hanya sekedar foto yang nampak di sini, tapi menggambarkan kebersamaan bersama Ahlul Quran. Hatur nuhun. Berdua dulu. Berpose sekarang. Pose yang paling berdua ya. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Untuk selanjutnya simbolis penyerahan sertifikat nanti per grup ya, baik itu grup PGN ataupun grup SIM ya. Kita akan dari grup PGN terlebih dahulu mungkin ya. Kepada Ustaz Taufik Rizaldi dipersilakan untuk ke depan, dipersilakan. Ya. Baik, selanjutnya kepada para guru juga dipersilakan untuk ke depan. Ya, para guru. Para guru. Nah, guru PGN dipersilakan untuk baik. Langsung saja saya panggil untuk perwakilan dari kelompoknya masing-masing, yaitu Bapak Ndun Hamdun. Pak Ndun. Baik, silakan. Untuk selanjutnya simbolis untuk SIM Pak Abidin, betul. Baik, kepada Ustaz Hari dipersilakan untuk ke depan untuk menyampaikan simbolis. Kepada penghadiah baik.
Ya. Baik ya. Selanjutnya pembagian sertifikat kepada PKM. Ya, langsung difoto ya. Maka kepada dari Teh ya. Ibu Nani Suharni. Baik. Baik, ini katanya ada cendera mata lagi ya. Baik. Ini mana? Sertifikat. Dan kaku beda gaya bebas aja satu dua tiga empat ya. Baik ya, untuk menghemat waktu mungkin nanti foto per grup nanti di belakang ya. Setelah acara ditutup mungkin untuk sekarang simbolis terlebih dahulu. Baik, kepada Ibu Nani Mariani dipersilakan. Ibu Nani Mariani silakan. Selanjutnya persiapan untuk Ibu Hafsah Nur Tria. Baik. Selanjutnya untuk silakan Ibu Hafsah Nur Tria, peserta termuda. Ini peserta termuda ya, Masya Allah. Silakan. Berapa usianya? 19 tahun.
Jadi petumpul-tumpul gitu. Selanjutnya Ibu Ai Mimin. Ada Ibu Ai Mimin? Ada. Baik, selanjutnya perwakilan dari SIM ya, Bapak Kasno. Pak Kasno mana? Bapak sama siapa belajarnya? Ustaz Hari. Ustaz Hari ya? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya Pak Herna Kurnia. Pak Hendra. Sarang siapa? Ustaz Taufik Rizali dipersilakan. Baik, alhamdulillah. Pak Hanafi, Bapak Hanafi dipersilakan. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Zulfakar Hendra. Pak Zulfakar Hendra. Baik, alhamdulillah. Pak, jeung saha Pak? Baik, alhamdulillah Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah selesai, alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada acara botram dan foto-foto ya, kita tutup dulu mungkin ya acaranya. Kita akhiri mengucapkan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Baik. Baik, kita berfoto dulu ya, sebelum nanti setelahnya ada tes ini mohon persiapkan kepada perwakilan setiap kelompoknya ya. Kita berfoto dulu mungkin ya.